Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Sudah baik semua, sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Berapa saja? Lagi. Itu kenapa? Sakit kalau ini tahu sakit. Tapi juga sakit Suami sakit semua ya. Kita doakan semoga teman-teman kalian cepat sembuh. Alhamdulillah. Bergabung kembali dengan kalian di sini. Amin. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu agar kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ayo berdiri. Nyanyikan lagu Garuda Raja. Silakan dikeluarkan buku dan alat tulis
dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Nah, sekarang kita akan belajar lanjutan materi kemarin. Kemarin kita telah belajar tentang rantai makanan. Sekarang kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Nah, sebelum kita mempelajari tentang jaring-jaring makanan, Ibu ingin bertanya sebelumnya. Coba perhatikan diorama rantai makanan dan jaring-jaring makanan ekosistem sawah berikut ya. Di sini ada apa? Padi, belalang, kakao, timun, dan jamur. Nah, jika semua hubungan rantai makanan ini digabungkan akan membentuk apa? Yang akan kita pelajari hari ini rantai makanan, jaring-jaring namanya rantai makanan. Jika rantai makanan ini kita gabungkan akan membentuk jaring-jaring makanan. Nah, sebelumnya jaring-jaring makanan itu berarti apa? Semua kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, pertanyaan Ibu adalah bagaimana jika ada salah satu organisme yang hilang? Dari sini, misalnya itu ular. Nah, apakah akan dapat mempengaruhi organisme lainnya? Iya. Tikusnya banyak. Tikusnya meningkat. Berarti jika ada salah satu organisme yang hilang akan mempengaruhi organisme lainnya. Oke. Nah, hari ini kita akan menyelidiki bagaimana beberapa rantai makanan saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan dan bagaimana perubahan jumlah suatu organisme dapat mempengaruhi organisme lainnya serta mengapa keseimbangan ekosistem itu perlu dijaga. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan mengamati media konflik, diorama, berdiskusi dalam kelompok dan mengerjakan LKM berdasarkan permasalahan yang disajikan, murid dapat menganalisis hubungan antar komponen, menghubungkan beberapa rantai makanan menjadi jaring-jaring makanan, serta menjelaskan aliran energi dan dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem dengan tepat. Oke, baik, sebelum kita memasuki ke materi, silakan disimak video pembelajaran terkait dengan jaring-jaring makanan. Baik, silakan diperhatikan video pembelajaran terkait jaring-jaring makanan. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Hubungan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Contohnya, orang memakan ayam, katak, tikus, dan ular. Dan ular memakan katak, tikus, dan ayam. Kemudian, ayam dan katak memakan belalang dan ular. Sedangkan ular, belalang, tikus sawah memakan tumbuhan. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Contohnya, jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang kesulitan mendapat makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Sehingga, mari kita selalu menjaga lingkungan agar kelestarian ekosistem tetap seimbang.
Baik, tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran terkait jaring-jaring makanan. Oke. Nah, tadi apa pengertian jaring-jaring makanan? Kumpulan beberapa rantai makanan yang ada kumpulan dalam satu ekosistem. Ya, jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam satu ekosistem. Nah, satu makhluk hidup dapat menjadi sumber makanan bagi lebih dari satu makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, hubungan makan dan dimakan membentuk jaring-jaring yang saling terhubung. Nah, komponen jaring-jaring makanan itu ada apa saja? Ada produsen, tiga dan mulai. Komponennya itu sama dengan rantai makanan. Produsen itu yang membuat makanan sendiri. Contohnya rumput dan padi. Pokoknya tumbuhan yang membuat makanan sendiri disebut produsen. Sedangkan konsumen satu itu yang memakan tumbuhan. Contohnya apa? Tikus, belalang, ya. Konsumen dua itu yang memakan konsumen pertama. Contohnya apa? Ular, ayam. Ya, ayam. Dan konsumen tiga itu berada di tingkat atas, paling atas. Contohnya apa? Belalang. Sedangkan pengurai yaitu yang menguraikan sisa makhluk hidup yang mati. Contohnya jamur. Contohnya jamur memakan apa? Elang. Bangkai burung? Elang. Oke. Nah, ini merupakan contoh jaring-jaring makanan. Nah, disinilah letak perbedaan jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Kalau rantai makanan itu kan bentuknya urut. Iya, betul, urut. Padi dimakan oleh apa? Oleh belalang. Belalang dimakan oleh apa? Oleh katak. Katak dimakan oleh apa? Ular. Ular dimakan? Jari itu lebih kompleks. Nah, betul. Kalau rantai makanan itu hanya membentuk satu hubungan, sedangkan kalau jaring-jaring makanan itu lebih kompleks. Misalnya ya, padi kan? Nah, padi ini dimakan oleh belalang, dimakan oleh tikus. Nah, belalang ini tidak hanya dimakan oleh katak, tapi dimakan juga oleh katak, oleh burung. Begitu juga dengan tikus. Tikus dimakan oleh ular. Katak dimakan oleh ular. Burung dimakan oleh belalang. Ular dimakan oleh burung elang. Nah, jadi kalian sudah tahu letak perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Sudah. Kalau rantai makanan itu hanya menunjukkan satu hubungan, sedangkan jaring-jaring makanan itu lebih kompleks. Ya. Nah, sekarang jika jumlah ular berkurang, apa yang terjadi? Tikus bertambah. Tikus bertambah terus. Pasti semakin banyak dimakan tikus. Ya, tadi semakin banyak dimakan tikus. Hasil panen menurun dan keseimbangan ekosistem terganggu. Berarti semua makhluk hidup itu memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, jadi ringkasannya itu jaring-jaring makanan tadi adalah gabungan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Semua makhluk hidup itu saling berhubungan. Jika ada salah satu organisme yang hilang dalam jaring-jaring makanan atau rantai makanan, maka akan mempengaruhi kehidupan organisme lainnya. Terus, oleh karena itu keseimbangan ekosistem itu harus kita jaga. Oke, pintar. Nah, sekarang ibu ingin ada yang maju ke depan untuk menyelesaikan satu tantangan di sini. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Aku sama Ya. Ya. Ini dulu ya, maju. Nah, silakan ambil secara acak.
apa perintahnya? Bacakan. Populasi tikus di sawah meningkat sangat berhasil menggunakan drama dokumen Populasi apa? Populasi tikus meningkat. Apa yang akan terjadi? Nah, sekarang di kartu tantangan ini, jika populasi tikus di sawah meningkat sangat banyak, gunakan diorama untuk mencari kemungkinan penyebabnya. Nah, apa yang terjadi jika populasi tikus meningkat? Kalau nggak ada ular, mati akan dimakan jalan. Berarti jika jumlah tikus meningkat, maka padi lebih banyak dimakan. Maka seharusnya jumlah padi menurun, ya kan? Karena padinya semakin banyak dimakan oleh belalang, oleh katak, maka padinya menurun. Ya, betul tidak? Betul. Oke, baik. Bagus. Ya, dapat bintang. Ya, kamu sekarang bacakan apa? Perhatikan dari makanan pada beberapa hewan saja yang dapat menjadi makanan nyata. Ya, sekarang tunjukkan apa saja yang dapat menjadi makanan katak. Ular dan binatang. Ular dan binatang. Apa saja yang dapat dimakan oleh katak? Ular dan binatang. Ulat dan belalang. Apakah benar? Yang dapat dimakan oleh katak itu ulat dan belalang. Benar. Oke, baik. Bagus. Dapat bintang. Ya, sekarang 2 orang lagi maju. Apa? Ya. Sekarang ayo, cepat dulu. Nah, apa itu? Bacakan. Nah, apa yang terjadi? Nah, apabila di dalam jaring-jaring makanan belalangnya itu kita hamil, apa yang akan terjadi? Iya, padi semakin meningkat. Terus iya, katak semakin menurun karena kekurangan makanan. Terus organisme lainnya juga akan kena dampaknya karena perubahan jumlah organisme di bawahnya menurun. Oke, pintar. Mau pintar. Ya, satu lagi. Ya, bulan. Nah, perhatikan jika di dalam jaring-jaring makanan ularnya tidak ada, apa yang akan terjadi? Ya, tikus meningkat. Terus apa lagi? Nah, terus tikus meningkat. Terus terus katak juga meningkat. Terus apa lagi? Ya, betul, padinya menurun karena dimakan oleh kakak. Pintar. Oke, dapat. Ya, jadi kalian sudah menggunakan media diorama jaring-jaring makanan untuk mengenal ekosistem atau jaring-jaring makanan. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Ini 6 kelompok. Iya, 6 kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang. Ini 6 kelompok. Ini Jadi siapa Bu? Iya, yang satu, ini 2, 1, 2, 3, 4, 5. Aku sama jadi Iya, sama ini. Ini Ibu ada lembar kerja murid jaring-jaring makanan. Silakan diisi nama, kelas, nomor absen dan tanggal, nama kelas ya, nama kelas. Silakan dikerjakan secara berkelompok bersama-sama. Dibagi tugasnya, ada yang menjawab, ada yang menulis.
Boleh nulis di jalan. Kakak juga ya. Lucunya kebalik. Lucu. Makan Ini suruh buat cari-cari makanan. Putri. Cari-cari makanan. Ini gimana? Ya, ini dari amati dosa. Amati ada gambarnya. Oh. Jadi sini dulu. Kenapa tidak yang pertama diawali dengan konsumen duanya apa? Ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bekerja kami.
berkurang karena kekeringan, siapa yang akan paling terdampak terlebih dahulu? Ya, bentar. Apa tadi yang terdampak? Belalang dan tikus. Apakah benar? Apa jawaban kelompok lain? Ayo, yang kelompok dua apa jawabannya? Bacakan. Apa? Bukan yang belakangnya. Ya. Ya, bacakan apa? Burung kecil, Ya. lalau, Ya. elang. Ya. Karena yang mengkonsumsi rumput hanya mereka bertiga. Ada jawaban lain? Ayo dong, aku dong. Yang ini yang mau ini Salah, jawab dong. belalang karena belalang kekurangan makanan. Yang itu ya belalang dan tikus karena mereka memakan rumput. Ya, Jika populasi tikus meningkat besar, apa yang mungkin terjadi pada belalang dan rumput? rumput dan belalang berkurang. Apakah benar? Kelompok tiga apa jawabannya? Rumput dan belalang akan berkurang karena tikus banyak memakan rumput dan belalang. Ya, pintar. Yang ini kelompok dua apa? Kelompok dua sama tidak? Jawabannya sama. Ya, kelompok empat. Ya, benar. Apa selanjutnya? Apa yang dilakukan? Jika bulan Ya. Nomor 3, katak dan tikus meningkat. Apakah benar? Ya, kelompok 4 apa? Kataknya meningkat. Tikusnya semakin sedikit. Ya, benar. Kataknya meningkat ya. Ya, terus kelompok 3 apa? Nomor 3 jawabannya. Populasi katak dan tikus akan semakin meningkat karena ular sebagai pemangsa membilang. Ya, pintar. Pintar lagi, boy. Oke, betul jawabannya. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Berikan minimal 3 contoh. 1. Menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Betul. 2. Tidak menebang pohon sembarangan. 3. Tidak membakar hutan. Betul. Ada jawaban lain? Kelompok lain? Ya, kelompok ini yang ketiga apa? Kurangi pemanasan global. Ya. Hutan tidak merebak. Ya. Menjaga lingkungan tidak membang sampah sembarangan. Ya, pintar. Oke. Pintar lagi. Ya, jawabannya. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dapat ya, sekarang silakan dikumpulkan LKM-nya yang sudah tadi silakan dikumpulkan. Tadi kita sudah belajar apa? Belajar dari makanan. Apa itu dari makanan tadi? Kumpulan ekosistem rantai makanan yang saling berhubungan. Oke,
cari makanan ya. Nah, sekarang nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi pada siang hari ini, Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. Kerjakan secara individu ya. Itu ada 15 soal. Jangan lupa ditulis nama, nomor absen, kelas, dan angka. Ini ya, silakan dikerjakan. Kamu tinggal loh, wangi ya. Ayo bi, gue tinggalnya Pusandra, ayo kan ibu Ya, saya juga. Bu, ya. Ya, kerjakan juga. Kerjakan yang benar ya. Soalnya seperti ini, guys. Oh, keren. Apa keren pasti Pratama. Oi, Banji. Rame ngom. Oh, watak. Apa ini? Jam 5. Oh, nggak bisa kalian dong. Saya udah membuat jam-jam sama teman-teman. Jadi apa? Jadi bermain. Hah? Jadi bermain. Panas. Jadi bermain mie ayam dan makan PS5. Harus apa? Karo terus
Wih, waktu saya bisa makan kalau balik lagi. Sudah? Hah? Sudah? Hei, MBG, Kalau berisi, kurangnya terakhir. Siapa? abang udah terakhir. Oh, mau pulang lagi. Biar aku juga free kok aku nanti. Ibu ingin mengapresiasi kalian karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan aktif, dengan pintar, dan dengan cerdas. Mari beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang pengaruh ekosistem terhadap makhluk hidup, yaitu lebih tepatnya pengaruh perubahan ekosistem terhadap makhluk hidup. Silakan dipelajari di rumah ya. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin.